absence of light, darkness prevails. Now, Oke guys, balik lagi di cerita film. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas film Hellboy 2004. Awal film dimulai pada tahun 1944 ketika Perang Dunia berlangsung. Di dalam pasukan ada seorang profesor bernama Profesor Broom. Dia ikut bersama Sersan Whiteman untuk menyerang tentara Jerman. Namun saat itu, tentara Jerman sedang melakukan percobaan untuk membuka portal dunia lain. Sersan Whiteman melihat ada seseorang yang menggunakan topeng gas. Ternyata Profesor Broom mengetahui orang tersebut. Ya, kita sebut saja Carl. Pada percobaan ini, seseorang yang bernama Gregory disuruh menjadi pembuka gerbang portal. Ketika portal mulai terbuka, Sersan Whiteman melemparkan granat ke pasukan Jerman. Maka terjadilah peperangan yang mengakibatkan Profesor Broom tertembak di bagian kaki. Namun Profesor Broom segera mengambil granat yang ada di depannya dan melemparkan ke portal tersebut untuk menghancurkannya. Akibatnya, portal itu pun meledak dan hancur berkeping-keping. Namun, ada salah satu puing yang menghantam dada Carl. Singkat cerita, setelah pertempuran selesai, pasukan Amerika pun memeriksa seluruh area tersebut. Dan di saat mereka memeriksa area tersebut, pasukan Amerika menemukan sesosok monyet. Ternyata dia adalah seorang laki-laki. Kemudian Profesor Broom pun memutuskan untuk merawatnya dan memberi nama Hellboy. Berpuluh-puluh tahun pun berlalu, dan Hellboy sekarang sudah dewasa dan ia pun bergabung menjadi agen rahasia. Di sana dia memiliki seorang partner bernama Abe dan juga anak baru yang bernama John. Mereka pun mendapat panggilan di sebuah museum. Sesampainya di museum, Hellboy dan kawan-kawan menemukan makhluk mengerikan di dalam sebuah pintu. Hellboy yang tahu ada makhluk di dalam pintu, ia langsung masuk dan gegabah ingin membunuh makhluk tersebut. Hingga akhirnya ia mampu membunuh makhluk tersebut. Di sisi lain, Profesor Broom dan Abe masih mencoba mencari tahu siapa pelaku sebenarnya yang merusak museum itu. Abe menggunakan kekuatannya untuk membantu Profesor Broom mengetahui siapa pelakunya. Yang diketahui adalah Carl, Ilsa, dan Gregory, yang ternyata mereka masih hidup sejak zaman Perang Dunia Kedua, dan ternyata mereka jugalah yang memanggil makhluk aneh tadi. Setelah membunuh makhluk itu, Hellboy pun datang ke sebuah rumah sakit jiwa untuk menemui seorang wanita, yang ternyata ia adalah mantan pacarnya yang bernama Liz. Hellboy pun membujuk Liz untuk kembali bergabung dengan para agen, namun Liz menolaknya. Pada malam harinya, di rumah sakit jiwa itu, ketika Liz sedang tertidur, ternyata ada Gregory. Ia pun menggunakan sihirnya untuk membuat Liz membakar seluruh rumah sakit jiwa itu tanpa ia sadari. Setelah kejadian aneh tersebut, Profesor Broom menyuruh John untuk membujuk Liz agar dia mau kembali ke agen rahasia tersebut, dan ia pun berhasil membujuknya. Saat John sedang membujuk Liz, di sisi lain, Boy dan teman-temannya sedang berada di stasiun bawah tanah untuk mencari seluruh telur makhluk aneh yang ada di museum tadi. Di bawah tanah, Hellboy bertemu dengan Carl dan berusaha mengejarnya. Namun, ia kehilangan jejak dan hanya menemukan sebuah tempat persembunyian dari Carl. Seketika, ia pun melihat barang-barang milik Carl. Namun tiba-tiba, makhluk mengerikan yang tadi tuh menyerang Hellboy. Dan akhirnya mereka bertarung hingga masuk ke stasiun yang sedang ramai masyarakat di sana. Singkat cerita, Hellboy mampu membunuh makhluk tersebut. Ketika Hellboy kembali ke temannya, ia sudah melihat Carl dan temannya tergeletak di tanah, terlihat seperti mati.
Jasad dari Carl pun dibawa ke markas dan akan diotopsi oleh Profesor Broom. Pada saat sedang melakukan otopsi, Profesor Broom juga menemukan sebuah potongan kertas yang ada di tubuh Carl. Di satu sisi, Hellboy sedang membuntuti John dan Liz yang berjalan bersama. Kembali ke Profesor Broom, ia pun sedang meneliti kertas yang tadi ia temukan, dan ternyata tulisan itu mengarah ke Moskow. Ketika Profesor sedang melihat alamat dari potongan kertas tersebut, Profesor Broom kaget karena itu adalah makam dari Rasputin. Ternyata di situ juga sudah ada Gregory dan memberitahu apa yang akan terjadi jika Hellboy masih hidup. Namun Profesor Broom tetap menolak untuk menyakiti anaknya. Hingga akhirnya Gregory pun mau tidak mau menyuruh Carl untuk membunuh Profesor Broom. Hellboy yang habis membuntuti Liz dan John berduaan, kemudian dia kembali ke markas dan mendapati bahwa ayahnya telah tewas. Ia sangat sedih karena harus kehilangan ayahnya tersebut. Singkat cerita, para agen pun akhirnya berangkat ke Rusia. Mereka berangkat untuk mencari makam dari Rasputin tersebut. Ternyata makam itu mengarah ke sebuah terowongan. Sampainya di terowongan, mereka tiba-tiba terpisah oleh tembok besi yang tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Mereka terpisah Liz dengan John, dan si Hellboy pun harus bersama dengan Tom. Tom pun memerintahkan untuk kembali ke makam tersebut. Namun Hellboy menolaknya. Tiba-tiba palu besar datang dan menghantam jembatan tersebut. Itu jembatan, ya kita anggap jembatan. Dan mereka pun berdua lari masuk ke ruangan yang ada di depannya, dan ternyata itu adalah ruangan Carl. Di sana pun dia bertemu dengan Carl. Akhirnya Hellboy pun bertarung lagi dengan Carl. Namun kali ini ia akan memastikan Carl itu benar-benar tewas dengan menimpanya dengan sebuah gerigi atau gear lah. Di sisi lain, Liz dan John pun menemukan sarang dari para makhluk mengerikan. Liz pun meminta bantuan kepada Hellboy yang ternyata Hellboy ada tepat di atasnya. Hellboy langsung menjatuhkan diri ke bawah dan berusaha untuk membunuh sebuah makhluk itu. Liz pun akhirnya menggunakan kekuatannya untuk membakar semua makhluk tersebut. Namun sayangnya, setelah menggunakan semua kekuatan tersebut, mereka semua tidak sadarkan diri. Dan akhirnya mereka ditangkap oleh Gregory. Hellboy yang baru siuman dari pingsannya, ia melihat Liz yang sedang dijadikan bahan untuk ritual Gregory agar ia dapat menguasai bumi. Dan Gregory menyuruh Hellboy untuk membuka gerbang neraka jika ingin Liz selamat. Dengan terpaksa, Hellboy pun menurutinya. Ketika gerhana datang, tanduk Hellboy pun tumbuh lagi. Akhirnya, ia pun membuka pintu neraka satu persatu. Sampai di kunci pintu terakhir, John berusaha untuk menyadarkan Hellboy. Akhirnya, berkat dari John itu, Hellboy pun tersadar dan langsung mematahkan tanduknya. Tanduknya yang ia tadi patahkan, ia gunakan untuk membunuh Gregory yang ada di sampingnya. Setelah menusuk Gregory, ia pun langsung membawa Liz dan mengajak John untuk pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba Hellboy ditarik oleh sebuah monster raksasa yang bertentakel. Hingga akhirnya ia bisa mengalahkan monster tentakel itu meskipun ia sempat ditelan oleh makhluk itu. Ia membunuhnya menggunakan granat yang ada di tangannya. Setelah berhasil mengalahkan makhluk tersebut, ia kemudian mendatangi Liz yang masih belum sadar tadi. Dan ia hanya membisikkan
kata-kata yang saya tidak tahu, namun bisa membangunkan orang pingsan. Itu aneh, tapi ya udah, akhirnya tamat.